Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan bahas lagi ya tentang aplikasi Ada Modal yang sudah keterlambatan 53 hari ya. Jadi hampir 2 bulan di aplikasi Ada Modal ini tidak dibayar teman-teman ya. Nah, seperti apa sih resikonya? Jadi di video ini saya akan berbagi resiko tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Ada Modal teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Ada Modal atau kalian sudah telat ataupun memang tidak mampu bayar ya, pengen tahu resikonya seperti apa. Misalkan teman-teman sudah telat 1 hari, 2 hari, kayak 1 minggu. Jadi di video ini kita bahas sama-sama teman-teman ya, agar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu panik yang berlebihan. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, di channel ini teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja teman-teman ya, kita bahas ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Intinya kita berbagi pengalaman teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Ada Modal. Buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi Ada Modal ini bukan pinjaman online ilegal, bukan ya. Tapi legal teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, di sini ada cicilan 15.400.000 teman-teman ya. Jadi cicilan 15 juta. Ya, sebenarnya buat teman-teman yang apa ya, yang pengen tahu ya untuk pinjaman awal ini berapa Bang ya. Pastinya seperti itu ya, karena ini lumayan besar 15 juta. Mungkin teman-teman bertanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pinjaman awal atau pinjaman pokok awal itu sekitar 8 juta ya. Jadi pinjaman awal itu 8 juta ya, karena sudah lewat 53 hari. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah keterlambatan 53 hari ya. Kemudian karena sudah lambat 53 hari, ini tagihannya mencapai 15.400.000. Nah, bayangkan teman-teman ya, pinjaman pokok 8 juta lewat 53 hari, hampir 2 bulan sudah mencapai 15.400.000 ya. Jadi sudah hampir sama dengan pokoknya untuk bunganya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tidak usah kaget ya, atau wah kok besar banget untuk bunganya ini Bang ya. Sudah pasti kalau pinjaman online ya, itu memang besar untuk bunganya. Misalkan teman-teman telat bayar ya, besar bunganya. Karena apa kok bisa besar Bang ya? Karena kita tidak punya jaminan di aplikasi tersebut ya. Ya, nggak ada jaminan kayak barang, nggak ada, cuman KTP saja. Nah, seperti itu, makanya pinjol lumayan mencekik untuk bunganya ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah lewat 53 hari, artinya ini akan bertambah terus menerus untuk bunganya ya, selama kita masih belum lewat dari 3 bulan. Jadi misalkan teman-teman yang masih belum tahu untuk bunga pinjaman, misalkan kalian telat bayar di aplikasi Ada Modal, kemudian bunganya itu kan akan bertambah terus-menerus setiap hari selama kalian masih belum lewat 3 bulan. Kalau teman-teman sudah lewat dari 3 bulan ya, masih belum melunas, itu akan berhenti untuk bunganya. Jadi sudah stop untuk tagihannya. Kalau ini masih tetap berjalan ini ya. Ini karena masih belum lewat 3 bulan seperti itu. Jadi akan otomatis bertambah. Misalkan teman-teman pengen tahu berapa sih 1 hari Bang untuk bunganya ya. Sebenarnya kalau untuk bunga itu tergantung nominal pinjaman kalian. Kalian bisa cek di aplikasi kalian masing-masing. Nah, di situ akan otomatis setiap hari akan bertambah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita bahas tentang resikonya. Bang, resikonya seperti apa Bang? Ya, kalau kita telat bayar di aplikasi Ada Modal. Ya. Yang pertama sudah pasti kalian akan dihubungi ya. Misalkan kalian masih belum bayar, dihubungi ya. 1 hari bisa sampai 2 nomor atau 3 nomor, bahkan lebih
bisa kurang bisa enggak seperti itu. Jadi kalian akan ditelepon oleh pihak aplikasi tersebut. Bahkan dari pihak aplikasi biasanya menggunakan nomor yang beda-beda ya. Satu hari bisa sampai 5 nomor yang berbeda ya, yang menelpon, yang WA kalian, yang SMS itu beda-beda ya. Nah, seperti itu resikonya. Jadi setiap hari misalkan teman-teman masih belum bayar, ya seperti itulah, ditelepon, di WA. Tapi seperti itu sih memang resikonya teman-teman. Karena pengalaman saya waktu itu telat 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 bulan masih WA terus ya. Bahkan kalau sekarang sudah jarang, ini sudah hampir 2 bulan. Tapi misalkan teman-teman telat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, ya kalian mungkin gencar-gencarnya kalian masih di WA, di telepon. Tapi tenang aja, itulah resikonya ya. Meskipun kalian dapat WA kayak apapun, cuman itu hanya gertak-gertak saja atau nakut-nakuti. Atau modus dari pihak pinjol saja. Misalkan teman-teman ada yang WA, kolektor mau datang ya, tim kami mau jemput dana, itu sudah biasa ya. Apalagi pinjaman teman-teman cuma 1 juta, 2 juta, 4 juta. Tenang aja, aman. Ini aja. Tagihan sampai sekarang ini 15 juta. Ini aman sampai sekarang. Ya artinya apa? Aman seperti apa Bang? Aman yang pertama ya DC. Karena teman-teman yang ditanyakan itu biasanya DC. Untuk DC ini nggak ada sih ya. Harusnya kalau ada, ya harusnya 1,5 bulan keterlambatan itu harusnya sudah datang kalau memang aplikasi ini ada DC lapangannya. Seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini sejauh ini aman teman-teman ya. Nah misalkan suatu saat nanti aplikasi ini didatangi DC, misalkan tetap saya infokan buat teman-teman subscriber ataupun teman-teman penonton di channel saya ya. Makanya buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa di subscribe agar teman-teman mendapatkan info terbaru dari channel saya. Seperti itu. Karena channel saya itu selalu bahas ya tentang gagal bayar pinjaman online. Di sini saya tidak menganjurkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman intinya berbagi pengalaman ya, apakah aplikasi yang teman-teman gagal bayar itu apakah ada DC lapangannya, apakah enggak, seperti itu loh ya. Jadi intinya teman-teman, gagal bayar sejauh 53 hari ini, hampir 2 bulan ini aman, tidak ada DC-nya ya. Sekali lagi saya bilang tidak ada DC-nya. Buat teman-teman nggak usah takut misalkan dapat WA DC mau datang, misalkan dapat WA DC mau datang menginformasikan, biasanya kan seperti itu yang bikin panik teman-teman. Tim kolektor mau jemput dana ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW itu sudah biasa. Itulah resiko gagal bayar ataupun telat bayar di pinjaman online. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti aja, gertak-gertak kalian. Jadi buat teman-teman tenang aja, kuatin mental itu aja sih ya. Kemudian untuk sebar data Bang, kalau kita gagal bayar apakah sebar data? Bisa jadi, bisa enggak gitu loh. Sebenarnya tergantung kalian aja. Makanya sering saya bikin konten tentang pinjaman online. Misalkan teman-teman telat ya, ada WA, kalian respon aja, respon. Kalau kalian nggak respon biasanya semakin diteror. Bahkan dari pihak penagih biasanya semakin marah ya. Kalian semakin marah, dari pihak penagih akan marah kalau kalian abaikan, bahkan memblokir nomor yang menagih. Itu bisa sampai marah loh teman-teman ya. Kalau kalian ditagih di WA, di telepon, kemudian tiba-tiba kalian blokir terus, nah itu bisa marah. Karena pinjol itu mempunyai data kalian, data kontak kalian punya di sana, tergantung. Makanya buat teman-teman, misalkan teman-teman telat, contohnya seperti ini. Yang pertama, kuatin mental. Dan yang kedua, gak usah blokir nomor yang nagih ya. Lebih berani, lebih bagus. Karena kalau kalian telat bayar di pinjaman online ya, dari pihak penagih itu mencari-cari orang yang panik. Contohnya misalkan teman-teman di WA kemudian diblokir, kan ketahuan kalau kalian takut. Ada telepon, menelpon, kalian blokir. Ini ketahuan nasabah ini takut. Akhirnya dari pihak penagih ya bisa sebar data agar kalian semakin takut, agar kalian mencari dana talangan terlebih dahulu. Semakin kalian takut, semakin diteror oleh pihak pinjol tersebut agar kalian segera melunasi kayak gitu. Tapi kalau kalian ikuti cara saya, ada WA balas. Intinya menunjukkan kalau saya memang tidak panik dan takut meskipun ada teror kayak apapun gitu loh.
Makanya lebih berani, lebih bagus, hadapi aja ya. Jadi buat teman-teman, saran saya, misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Ada Modal, ya hadapi aja apapun resikonya. Kalau seperti itu kalian nggak akan ketakutan, nggak panik, nggak memikirkan DC. Apapun resikonya saya hadapi gitu loh ya. Biar teman-teman tidak ketakutan setiap hari. Yang ditakuti DC sebar data, DC sebar data ya, nggak ada sebenarnya. Yang penting tergantung kalian. Makanya kalian lebih berani, lebih bagus. Itu sih teman-teman, kalau saran saya ya teman-teman. Kalian bisa cek di video-video saya tentang gagal bayar itu pinjaman online apapun. Bahkan kalau saya diteror oleh pihak pinjol legal tersebut, saya telepon aja ya. Ya kalau nggak percaya kalian bisa cek di video-video saya. Pinjol apapun yang sering neror, yang sering nakut-nakuti, saya telepon balik ya. Ya, jadi intinya kalian nggak usah takut hadapi ya apapun resikonya ya. Ada WA balas, jangan kalian balas terus. Ada WA 1 hari sampai 20 kalian balas semua. Jangan ya, nggak bisa kerja kalau gitu ya. Sekali-sekali kalian balas kayak gitu loh ya. Itu saran saya. Kalau ke teman-teman nggak mau balas ya nggak apa-apa sih gitu loh ya kan. Karena di channel ini berbagi pengalaman dan cara menghadapi misalkan teman-teman telat bayar. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.